Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baryun Arif Munandar dengan NIM 2003015000051, kelas PJKRA Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar. Jadi, pertemuan kali ini saya akan menjelaskan PowerPoint saya yang berjudul Filsafat Pendidikan Jasmani dan Olahraga. Yang pertama, pengertian. Secara etimologis, istilah filsafat berasal dari bahasa Arab yaitu falsafah dan dari bahasa Inggris filosofi. Kedua istilah tersebut berakar dari bahasa Yunani philosophia yang memiliki dua unsur kata yaitu philein dan sophia. Philein berarti cinta dan sophia berarti kebijaksanaan. Jadi filsafat atau filosofia cinta kebijaksanaan. Berikutnya, beberapa filsuf merumuskan pengertian filsafat. Yang pertama, filsuf dari Plato. Filsafat adalah pengetahuan yang berminat untuk mencapai kebenaran yang asli. Sedangkan menurut Aristoteles, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang di dalamnya terkandung ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika atau filsafat keindahan. Berikutnya, filsuf dari Al-Farabi. Filsafat adalah ilmu atau pengetahuan tentang alam, maujud, bagaimana hakikat sebenarnya. Filsuf berikutnya yaitu René Descartes. Filsafat adalah kumpulan segala pengetahuan di mana alam, Tuhan, dan manusia menjadi pokok penyelidikan. Berikutnya, filsuf dari Immanuel Kant. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menjadi pokok pangkal dari segala pengetahuan, yang di dalamnya tercakup masalah epistemologi atau filsafat pengetahuan, etika, yang menjawab persoalan apa yang dapat kita ketahui, masalah etika yang menjawab persoalan apa yang kita harus kerjakan, masalah ketuhanan yaitu keagamaan yang menjawab persoalan harapan kita dan masalah manusia. Filsuf berikutnya yaitu Webster mendefinisikan filsafat sebagai love of wisdom dan sebagai ilmu pengetahuan yang menyelidiki fakta, prinsip-prinsip, kenyataan, hakikat, dan kelakuan manusia. Berikutnya, beberapa ajaran filsafat yang telah mengisi dan tersimpan dalam khazanah ilmu adalah materialisme. Yang pertama, materialisme yang berpendapat bahwa kenyataan yang sebenarnya adalah alam semesta, badania. Aliran ini tidak mengakui adanya kenyataan spiritual. Aliran materialisme memiliki dua variasi yaitu materialisme dialektik dan materialisme humanistis. Yang kedua, idealisme yang berpendapat bahwa hakikat kenyataan dunia adalah ide yang sifatnya rohani atau inteligensi. Variasi aliran ini adalah idealisme subjektif dan idealisme objektif. Yang ketiga, realisme. Aliran ini berpendapat bahwa dunia batin atau rohani dan dunia materi merupakan hakikat yang asli dan abadi. Yang keempat, pragmatisme merupakan aliran paham dalam filsafat yang tidak bersikap mutlak atau absolut, tidak doktriner, tetapi relatif tergantung kepada kemampuan manusia. Berikutnya, manfaat filsafat dalam kehidupan. Yang pertama, sebagai dasar dalam bertindak. Yang kedua, sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, untuk mengurangi salah paham dan konflik. Dan yang keempat, untuk bersiap siaga menghadapi situasi dunia yang selalu berubah. Selanjutnya, pengertian pendidikan jasmani. Istilah pendidikan jasmani atau physical education berasal dari Amerika Serikat. Di Indonesia meminjam istilah itu untuk menyebutkan kegiatan yang bersifat mendidik dengan memanfaatkan kegiatan jasmani atau aktivitas fisik, termasuk olahraga. Maka pada hakikatnya jasmani adalah satu, bagian yang tidak dapat dipisahkan dari usaha pendidikan. Yang kedua, program yang memperhatikan perkembangan individual. Yang ketiga, mengembangkan keseluruhan pribadi. Anak didik meliputi organik, neuromuskular, intelektual, dan emosional. Dan yang keempat,
kegiatan jasmani yang melibatkan otot-otot besar. Selanjutnya, pengertian olahraga. Istilah olahraga dipakai sebagai terjemahan dari sport, walaupun makna olahraga yang sebenarnya lebih luas daripada itu. Dalam kurun waktu 60 tahun sampai 80-an, kata olahraga digunakan untuk segala jenis kegiatan fisik, termasuk olahraga aerobik, jantung sehat, lari pagi, dan olahraga pendidikan di sekolah-sekolah. Pengertian olahraga atau sport dalam Declaration on Sport yang dikeluarkan International Council of Sport and Physical Education atau ICSPE dari UNESCO, yaitu setiap aktivitas berupa permainan yang dilakukan dalam bentuk pertandingan melawan orang lain, unsur-unsur alam, maupun diri sendiri. Selanjutnya, ciri-ciri hakiki olahraga. Yang pertama, aktivitas fisik. Yang kedua, permainan. Yang ketiga, pertandingan atau kompetisi. Yang keempat, fair play atau sportif. Berikutnya, filosofis pendidikan. Yang pertama, pengertian filsafat. Yang kedua, filsafat pendidikan. Yang ketiga, esensialisme dan perennialisme. Dan yang keempat, pendidikan nasional. Berikutnya, pengertian filsafat. Filsafat merupakan seni berpikir. Oleh karena itu, filsafat olahraga merupakan renungan akan diterlibatkan manusia dalam aktivitas jasmani. Pengaruh dan sumbangsi ilmu filsafat pada penjas dan olahraga juga memiliki andil yang besar dalam perkembangan pendidikan jasmani dan olahraga, yaitu melahirkan ilmu-ilmu baru yang sangat berkaitan erat dan mendukung kemajuan penjas dan olahraga itu sendiri. Yang kedua, filsafat pendidikan. Pendidikan adalah upaya mengembangkan potensi-potensi manusiawi peserta didik, baik potensi fisik, potensi cipta, rasa maupun karsanya, agar potensi itu menjadi nyata dan dapat berfungsi dalam perjalanan hidupnya. Filsafat pendidikan adalah filsafat yang digunakan dalam studi mengenai masalah-masalah pendidikan. Berikutnya, esensialisme dan perennialisme. Esensialisme berpendapat bahwa pendidikan haruslah bertumbuh pada nilai yang telah teruji ketangguhan dan kekuatannya sepanjang masa. Perennialisme berpendirian bahwa untuk mengembalikan keadaan kacau balau seperti sekarang ini, jalan yang harus ditempuh adalah kembali kepada prinsip-prinsip umum yang telah teruji. Perennialisme berpandangan bahwa persoalan nilai adalah persoalan spiritual. Sebab hakikat manusia adalah pada jiwanya. Sesuatu dinilai indah haruslah dapat dipandang baik. Selanjutnya, pendidikan nasional. Pendidikan nasional adalah suatu sistem yang memuat teori praktek pelaksanaan pendidikan yang berdiri di atas landasan dan dijiwai oleh filsafat bangsa yang bersangkutan guna diabadikan kepada bangsa itu sendiri merealisasikan cita-cita nasionalnya. Filsafat pendidikan nasional Indonesia adalah suatu sistem yang mengatur dan menentukan teori dan praktek pelaksanaan pendidikan yang berdiri di atas landasan dan dijiwai oleh filsafat hidup bangsa Pancasila, yang diabadikan demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia dalam usaha merealisasikan cita-cita bangsa dan negara Indonesia. Aliran filsafat pragmatisme dalam perkembangannya telah mempengaruhi pemikiran dalam kegiatan pendidikan jasmani dan olahraga yang meliputi unsur-unsur berikut. Yang pertama, kesenjangan antar teori dan praktek. Para pakar olahraga pada dasarnya mengadaptasi pengalaman berbagai penelitian ilmu alam dan ilmu sosial dalam mengembangkan teori atau memecahkan masalah praktis. Mereka cenderung memanfaatkan pengalaman empirik sebagai bahan baku penyusunan teori dan untuk mencapai kebenaran. Yang kedua, tujuan. Tujuan pendidikan jasmani adalah pendidikan menyeluruh anak didik. Latihan berpusat pada anak, yaitu anak didik diberikan masalah atau bentuk-bentuk latihan yang menarik untuk dipecahkan oleh setiap individu. Yang ketiga, pemanduan bakat. Dalam pendidikan jasmani, pemanduan bakat dipakai untuk mengetahui entry behavior dalam menyusun program pembelajaran, sehingga berguna dan cocok diterapkan di lingkungan tempat siswa tersebut belajar. Pemanduan bakat dalam olahraga bertujuan untuk memilih atlet yang unggul, sehingga berguna dalam pencapaian prestasi yang pesat. Atlet yang tidak berbakat
atau yang perkembangannya lamban harus ditinggalkan oleh pelatih karena tidak berguna dan dapat digantikan yang lainnya. Yang keempat, bentuk latihan. Dalam pendidikan jasmani, bentuk latihannya tidak harus berbentuk pertandingan, meskipun motif pertanding pada kalanya dapat dimanfaatkan. Jadi, bentuk-bentuk latihannya diciptakan secara bervariasi, walaupun ukuran dan bentuk permainannya dimodifikasi atau tidak sesuai dengan pertandingan yang sesungguhnya. Yang kelima, motivasi. Dalam pendidikan jasmani, pengalaman olahragawan ternama dapat digunakan untuk memotivasi anak didik dan mengenalkan dunia olahraga yang kemungkinannya sebagai dunia mereka kelak. Dalam olahraga, sekolah dipandang sebagai gudang bibit atlet yang memberi harapan untuk berkembang menjadi olahragawan yang tangguh. Diharapkan dapat berguna mengharumkan nama bangsa di event-event olahraga nasional, internasional. Jadi itu saja penjelasan saya tentang PowerPoint saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi saya dan orang lain. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.